Apa kabar? Perkenalkan, saya Aida Fadila Laksmi dari SMP Negeri 3 Purwokerto akan menyampaikan dongeng tentang Babat Pasir Luhur. Alkisah ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Saat itu tahtanya akan digantikan oleh putranya, yaitu Raden Banyakcatra. Namun, syarat untuk menjadi raja, Raden Banyakcatra harus memiliki istri terlebih dahulu. Hai anakku, saat ini kamu sudah dewasa dan sudah sepantasnya memiliki istri. Ayahanda bermaksud ingin mewariskan kerajaan ini kepadamu jika kamu sudah menikah. Usia ayahanda semakin tua dan ingin lebih banyak waktu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kata Prabu Siliwangi pada putranya. Mohon ampun ayahanda, saat ini Ananda merasa belum siap karena belum memiliki ilmu yang cukup sebagai raja yang memimpin rakyat Pajajaran. Dan hamba baru akan menikah jika menemukan wanita yang memiliki sifat dan rupa seperti Ibu Ratu, jawab Banyakcatra, putra mahkota. Jika begitu pendirianmu, pergilah dari kerajaan ini sebagai rakyat jelata dan temukan wanita sesuai keinginanmu. Perintah Prabu Siliwangi. Setelah keluar dari kerajaan, Raden Banyakcatra mengembara untuk mencari pendamping hidup. Ia menyamar sebagai rakyat jelata dan berganti nama menjadi Kamandaka. Kamandaka sampai di Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Di Pasir Luhur, ia mengabdi kepada Patih Reksanata. Melihat kecakapan kerja dan mulia Kamandaka, ia diangkat sebagai anak oleh Reksanata. Patih Reksanata sering mengajak Raden Kamandaka ke acara kadipaten. Di sana, dia bertemu dengan Dewi Ciptarasa, putri Adipati Pasir Luhur. Singkat cerita, terjalin asmara antara Raden Kamandaka dan Putri Ciptarasa. Kakanda, meski kau rakyat jelata, keluhuran budimu telah meluluhkan hatiku. Aku berjanji tidak akan menikah dengan laki-laki selain dengan Kang Mas. Janji Dewi Ciptarasa. Adinda, aku juga berjanji akan memperjuangkan cinta kita, jawab Raden Kamandaka. Hubungan mereka diketahui pihak kadipaten dan membuat murka Adipati Kandadaha karena merasa telah dicoreng kehormatannya. Adipati Kandadaha memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Kamandaka. Kamandaka dikejar-kejar prajurit Pasir Luhur. Dia terjun ke gedung Petahunan di Sungai Lokawa. Dia terhanyut sehingga tubuhnya terdampar di desa Panyaki dan ditemukan oleh seorang pemancing ikan bernama Reka Jaya. Kabar tentang masa hidupnya Kamandaka terdengar oleh Adipati, dan Adipati memutuskan untuk menangkap Kamandaka. Di saat yang bersamaan, datanglah banyak pelabur yang kini telah menyamar sebagai rakyat biasa dan berganti nama menjadi silih warni ke Kadipaten Pasir Luhur.
demi diutus Ramadanya Prabu Siliwangi untuk mencari kakaknya. Siliwarni mengabdi kepada Adipati Gandadaha. Siliwarni ditugaskan Adipati untuk ikut menangkap dan membunuh Raden Kamandaka. Sebagai buktinya, Adipati meminta agar Siliwarni membawa hati dan jantung Raden Kamandaka ke hadapannya. Hal itu disanggupi oleh Siliwarni. Siliwarni dengan membawa beberapa anjing pergi ke desa Paniagi. Mereka berhasil menemukan Raden Kamandaka dan terjadilah pertarungan antara Siliwarni dan Raden Kamandaka. Siliwarni berhasil menikamkan kujang pamungkasnya ke tubuh Raden Kamandaka hingga terluka. Luka yang dideritanya membuat Raden Kamandaka memutuskan untuk menyepi di sebuah gua. Siliwangi mengejar hingga sampai di depan gua dan menantang Raden Kamandaka untuk bertarung. Raden Kamandaka menyahut bahwa pantang bagi seorang putra Raja Pajajaran untuk lari dari tantangan. Mendengar bahwa Raden Kamandaka adalah putra Raja Pajajaran, Siliwarni tidak percaya. Setelah mendengar penjelasan dari Raden Kamandaka bahwa nama aslinya adalah Raden Manyakcatra, Siliwarni percaya dan membuka identitas aslinya dan menceritakan tugas dari ayahandanya untuk mencari Raden Manyakcatra. Mereka pun berpelukan dan saling bermaaf-maafan. Kemudian Siliwarni membunuh salah satu anjingnya. Hati dan jantung anjing dipersembahkan olehnya kepada Adipati Gandadaha. Raden Kamandaka kemudian bertapa di dalam gua dan mendapat petunjuk bahwa niatnya untuk mempersunting Dewi Ciptarasa akan tercapai kalau ia sudah mendapatkan pakaian lutung. Dan untuk itu, ia disarankan untuk menetap di Batur Agung, tepatnya di sebelah barat daya dari Batu Raden. Dan di Batur Agung inilah dia bertapa lalu mendapatkan wahyu lutung Kasaru. Kebetulan saat itu Adipati dan bala tentaranya sedang berburu di hutan tersebut. Salah seorang prajuritnya menemukan lutung jelmaan Raden Kamandaka dan menangkapnya, kemudian membawanya ke hadapan Adipati. Adipati sangat senang dengan lutung itu. Selain karena bentuknya yang berbeda dengan lutung lainnya, ia kelihatannya sangat jinak. Maka Adipati membawanya pulang ke Kadipaten. Ketiga putri Adipati berebut ingin memeliharanya. Adipati lalu menyuruh ketiga putrinya untuk mengambil makanan. Barang siapa yang makanannya diterima oleh lutung tersebut, maka ia boleh memeliharanya. Tentu saja lutung tersebut hanya menerima makanan dari Dewi Ciptarasa. Dengan demikian, Dewi Ciptarasa yang boleh memeliharanya. Suatu hari, tiba-tiba lutung tersebut menjelma menjadi Raden Kamandaka. Dewi Ciptarasa terkejut bercampur bahagia melihat kekasihnya telah berada di hadapannya. Raden Kamandaka meminta maaf kepada Dewi Ciptarasa untuk merahasiakan hal tersebut. Maka tidak heran jika kemudian Dewi Ciptarasa dan lutung itu semakin lengket satu sama lain. Dimanapun Dewi Ciptarasa berada, Sanggra pasti ada di sampingnya. Suatu hari, Prabu Pulebahas dari Nusa Kambangan meminta
meminang Dewi Ciptarasa. Prabu ini terkenal sangat kejam jika keinginannya tidak dituruti. Dewi Ciptarasa dengan sedih mengadu kepada Raden Kamandaka. Kakanda, apa yang harus aku perbuat? Aku seperti memakan buah si malakama. Jika aku menolak, ia pasti akan porak-porandakan seluruh kadipaten. Namun, jika aku menerima, aku pasti akan menderita karena berpisah denganmu. Isak Dewi Ciptarasa. Jangan sedih, Adinda. Aku sudah punya jalan keluarnya. Terima saja lamarannya. Dengan syarat, ia harus mengizinkan kamu membawa aku ikut bersamamu. Jawab Raden Kamandaka. Singkatnya, hari pernikahan pun tiba. Prabu Bulepas yang merasa terganggu dengan keadaan si Lutung lama-lama habis kesabarannya. Pada satu kesempatan, ia memukul kepala si Lutung dengan keras. Lutung jelmaan Raden Kamandaka balik menyerang Prabu Bulepas sehingga terjadi pertarungan sengit. Prabu Bulepas tidak menyangka ia akan diserang dengan begitu hebatnya. Meski ia sudah mengerahkan semua kesaktiannya, karena kesaktian Raden Kamandaka lebih tinggi, akhirnya ia pun tewas di tangan Lutung jelmaan tersebut. Lutung itu kemudian kembali menjelma menjadi Raden Kamandaka. Di hadapan semua yang hadir, ia menyatakan identitas aslinya sebagai putra Prabu Siliwangi. Adipati Gandadha tidak dapat lagi membatasi niat Raden Kamandaka untuk menyunting putrinya. Hari itu mereka berdua pun resmi menikah. Akhirnya Raden Kamandaka menetap di Pasiluhur dan hidup bahagia selamanya. Demikian dongeng tentang Babat Pasiluhur. Semoga kita bisa memperoleh hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum